Akan kita lanjutkan. Bukan pemeriksaan, klarifikasi. Artinya pemeriksaan. Klarifikasi. Artinya pemeriksaan. Apapun artinya, siap diperiksa. Please. Apa yang tidak dicapai oleh Pak Bupati dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan semua anggaran dari dinas seluruh kabupaten itu, Pak. Ya, seperti yang selalu saya bilang, Pak Hasrat. Ya. Semua itu dimaksudkan untuk memberantas korupsi. Nyatanya, Bapak tahu kan, selama 4 tahun sejak Pandol ini berdiri, yang namanya korupsi semakin berkurang. Sangat efisien Pandol ini, Pak. Coba Pak Hasrat bisa bayangkan betapa efektifnya Pandol ini. Kalau saja pusat itu mau mengadopsi metode Pandol dalam memberantas korupsi, sekarang ini negeri ini sudah sepi korupsi, kosong. Tapi gitu loh, pusat itu selalu gitu, tidak pernah menghargai kecerdasan lokal seperti ini. Diabaikan itu, Pak. Pusat itu. Ya, dari sisi tujuan saya setuju. Cuma anehnya, Pak, setiap dinas di kabupaten ini Ya. selalu ada sisa anggaran. Anggaran kok tersisa? Biasanya kan kurang. Ini aneh. Semuanya sisa dan anehnya sisa itu semuanya dimasukkan ke Pandol. Ini sangat aneh. Yang aneh itu malah Pak Palaran. Anggaran tersisa itu wajar, jamak. Bukan hal yang istimewa itu. Coba, saya pengen tanya pada Pak Palaran. Ya. Yang namanya sisa, itu kan ampas toh, Pak? Ya. Ampas. Ampas. Kalau Pak Palaran makan, lalu ada sisa, diperlakukan bagaimana sisa itu? Dibuang, dimakan kira-kira. Artinya ada nilai produktif dari ampas-ampas itu. Nah, aparat saya itu sangat kreatif, memproduktifkan ampas-ampas. Jadi kalau saya menggunakan uang rakyat itu harus cermat, waspada, hati-hati, tidak ingin boros. Karena saya sangat menghargai rakyat. Saya tidak ingin melukai hati rakyat, Pak Palaran. Ya. Pak Palaran tahu dari manakah sumber uang rakyat itu? Pajak. Persis. Petugas pajak di Kabupaten Kota Bulus ini, Pak, jujur semuanya. Tidak ada yang nilep pajak. Oh, buktinya mereka itu konsisten miskin. Tidak punya apa-apa. Loh, Kabupaten Kota Bulus, petugas pajaknya ini istimewa. Petugas pajak itu ada yang jujur, Pak. Di Kabupaten Kota Bulus, iya. Saya tidak tahu di kabupaten lain, apalagi di pusat. Jadi saya itu terus terang, Pak, sangat menghargai dan menghormati perjuangan para petugas pajak di sini. Permasalahannya bukan itu, Pak Bupati. Loh, apalagi? Setiap dinas itu selalu punya anggaran yang gede. Ya. Anggarannya itu besar. Lalu ada sisa anggaran. Nah, sisa ini disetor ke Pandol. Ya. Dinas lain pun punya anggaran yang lebih gede. Lalu ada sisa. Sisanya itu besarnya sama persis. Sama kan? Nah, ya, ini disetorkan ke Pandol juga. Artinya, Direktur Pandol tahu setiap dinas itu ada sisa anggaran. Dan Bapak telah mengarahkan Direktur Pandol untuk menarik anggaran-anggaran itu masuk ke Pandol. Bapak yang mengarahkan, benar. Bupati. Saya yang mengarahkan mereka. Saya yang memiliki kebijakan. Saya yang mengemudikan seluruh kebijakan di Kabupaten Kota Bulus ini. Kanan semua. Ke kiri semua ikut arahan saya ke kiri.
dan Direktur Pandol adalah salah satu aparat saya yang paling kreatif, penuh inisiatif. Sekarang kan zaman reformasi toh Pak. Tidak lagi zamannya top down, tapi bottom up. Seorang pimpinan harus menghargai inisiatif-inisiatif dari bawah. Apalagi yang namanya Pandol memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Direktur Pandol sangat cerdik memanfaatkan ampas-ampas anggaran itu. Coba Pak Malan lihat, cermati itu. Anggaran Dinas Pendidikan. Cermati. Anggaran Dinas Pendidikan itu ada 50 miliar, Pak. Coba ya, tas potongan pralon, Pak. Cermati item Dinas Pendidikan luar sekolah. Belum ada tulisannya sebentar. Pendidikan luar sekolah ya dianggarkan 20 miliar. Hanya dipakai 20 miliar saja, Pak. 50, 20 ya. Sisa 30 miliar. Sisanya ini serahkan Pandol. Toh Pandol ini bisa kita artikan sebagai pendidikan luar sekolah. Tidak ada yang aneh, Pak Bupati. Ya. Dari sisi Dinas Pariwisata di sini, Pak, itu menyebutkan bahwa untuk promosi wisata 100 miliar. Iya, biaya iklan mahal. Ya. Digunakan 50 miliar, sisa 50 miliar. Ya. Nah, yang 10 miliar, nah ini diserahkan ke Pandol. Sisa 40 miliar untuk mantu Pak Bupati. Ini bagaimana, Pak? Ini yang salah laporannya atau? Yang salah Pak Asrat, gak cermat. Saya itu selalu berpikir kreatif, Pak. Masa depan, Pandol kita maknai sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Ini diartikan sebagai objek wisata. Karena nyatanya, yang namanya Pandol itu seperti magnet. Bisa mengundang kehadiran banyak orang dari luar Kabupaten Kota Pulau. Mereka berbondong-bondong datang ke Pandol. Yuk nonton korban-korban korupsi. Oh, mereka datang ke Pandol, terenyuh hatinya. Mereka itu datang karena iba. Ini namanya wisata iba. Makanya tahun lalu saya mencanangkan Kabupaten Kota Bulus dengan program Visit Iba Years. Ya kan? Ya. Nah, ini. Jadi prinsip dasarnya kami itu ingin menggugah hati nurani banyak orang dengan cara berkunjung ke Pandol. Jadi melawan korupsi itu bisa dengan hati. Jadi tidak harus dengan dikit-dikit menindak, dikit-dikit penjara. Itu gaya lama. Iya, hati. Iya. Yang sewu, Pak. Jawabannya Pak Bupati salah. Pertanyaan saya tadi itu kan 40 miliar untuk Pak Bupati itu bagaimana, Pak? Bukan visit Ibaye, Pak. Yang untuk mantu? Iya, Pak. Gini, saya ini kan pimpinan Kabupaten Kota Bulus. Iya, Pak. Ya, artinya seluruh tindakan perilaku saya ini mencerminkan masyarakatnya. Kalau saya mantu dan hajatannya itu cuma kelas ecek-ecek, kelas kere, apa nanti kata orang lain di luar Kabupaten Kota Bulu? Wah, bupatinya punya hajat saja, kelasnya cuma gituan. Apalagi masyarakatnya, kan malu-maluin toh? Kita bisa dicap sebagai desa tertinggal. Orang loh. Kota Bulus kok desa tertinggal? Tidak bisa. Jadi uang 40 miliar itu saya gunakan untuk pengembangan pariwisata. Tidak saya tilep supaya hajatan mantu saya itu betul-betul mencerminkan kewibawaan